Jika kamu kembali melanjutkan cerita ini, artinya rasa penasaranmu lebih besar daripada rasa takutmu. Di part sebelumnya, kita sudah mendengar tentang kuburan tua dan api biru yang tidak seharusnya muncul di dunia manusia. Namun malam itu, bukan hanya Raka yang datang ke kuburan tersebut. Ada sesuatu yang terbangun, sesuatu yang sudah lama dikurung, dan kini mulai menyadari bahwa dirinya diperhatikan. Di part 2 ini, kisah tidak lagi sekadar tentang cahaya aneh di pemakaman, melainkan tentang larangan yang dilanggar dan konsekuensi yang mulai menagih korban. Lanjutkan cerita, Kuburan dengan Api Biru. Part kedua. Malam setelah kejadian di kuburan itu, Desa Sukamerta tidak lagi terasa sama. Udara terasa lebih berat. Angin yang biasanya berdesir pelan kini membawa bau tanah basah dan belerang. Seolah-olah kuburan itu ikut bernapas bersama desa. Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat api biru menyala di balik kelopak matanya. Diam, tenang, namun terasa seperti sedang mengawasi. Jam dinding menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Ketika suara itu pertama kali terdengar, tok, 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 seperti sesuatu mengetuk dari dalam tanah. Raka bangkit dari tempat tidur. Rumah kontrakan kecil itu berdiri di atas tanah tua. Lantai kayunya berderit pelan saat diinjak. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, berasal dari bawah lantai kamar. Raka menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, terdengar bisikan, pelan, serak, seolah datang dari dalam tanah. Pulang. Raka mundur satu langkah. Kakinya gemetar. Suara itu tidak mengancam, justru terdengar memohon. Keesokan paginya, Desa Sukamerta digemparkan oleh kabar hilangnya seorang warga. Namanya Warto, petani yang rumahnya berada paling dekat dengan kuburan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah. Hanya satu hal aneh, tanah di depan rumahnya basah seperti baru digali, dan di atasnya terdapat jejak abu hitam, masih hangat. Raka langsung teringat pada bau belerang malam sebelumnya. Raka menemui Mbah Sarto sore itu. Wajah lelaki tua itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya merah, seolah tidak tidur semalaman. Api biru mulai memanggil, ucapnya pelan. Kalau sudah begitu, mereka minta ditemani. Raka bertanya siapa mereka. Mbah Sarto terdiam lama, lalu berkata, arwah yang dikubur hidup-hidup, dibakar jiwanya, dan ditinggalkan tanpa doa. Ia menjelaskan bahwa dulu, orang-orang yang dianggap membawa sial akan dikorbankan secara diam-diam. Kuburan itu bukan tempat peristirahatan. Itu penjara. Malam kedua, api biru tidak muncul di kuburan. Ia muncul di belakang rumah Raka. Satu titik kecil, melayang setinggi lutut, menyala tenang. Raka berdiri terpaku di balik jendela. Tubuhnya kaku, napasnya pendek. Api itu tidak bergerak, namun bayangannya menunjukkan siluet manusia berdiri tepat di belakangnya. Pelan-pelan, api itu padam, dan suara tanah digesek kembali terdengar. Malam itu, Raka akhirnya berani membuka rekaman kamera. Semua video rusak, gambar gelap, noise memenuhi layar. Namun di salah satu file audio, terdengar jelas suara bisikan, Raka. Diikuti suara api berdesis, dan satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau sudah melihat kami. Sejak malam itu, Raka sadar satu hal, api biru bukan sekadar penampakan. Ia adalah undangan, dan jika undangan itu diabaikan, maka yang datang menjemput, bukan lagi cahaya, melainkan mereka yang bangkit dari tanah basah. Apa yang terjadi di kuburan itu ternyata bukan hanya menyisakan ketakutan. Sejak malam tersebut, desa mulai berubah. Suara-suara aneh terdengar setiap tengah malam. Dan api biru tidak lagi muncul di satu titik saja. Raka mulai sadar bahwa ini bukan sekadar cerita horor untuk direkam. Ini adalah peringatan. Dan jika api itu terus menyala, maka akan ada sesuatu yang tidak bisa dihentikan.
Kita akan lanjutkan kisah ini di video berikutnya yang akan datang part 3, part terakhir. Di mana rahasia kelam kuburan itu akhirnya mulai terungkap. Tapi ingat, tidak semua kebenaran aman untuk diketahui. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Jika kamu masih bertahan sampai di part terakhir ini, mungkin ceritanya sudah terlanjur menempel di pikiranmu. Di part sebelumnya, api biru tidak lagi sekadar muncul di kuburan. Ia mulai mendekat, mulai memanggil, dan mulai meminta bayaran. Malam ini, kita akan sampai pada akhir kisahnya. Tentang siapa yang harus mengorbankan diri. Tentang rahasia penjaga kuburan. Dan tentang pilihan yang tidak pernah benar-benar bisa ditolak. Inilah bagian terakhir dari cerita Kuburan dengan Api Biru. Dengarkan sampai selesai, karena setelah ini, tidak semua orang bisa tidur dengan tenang. Malam Jumat Kliwon datang tanpa hujan. Namun udara terasa lebih dingin dari biasanya. Desa Sukamerta sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Seolah seluruh makhluk hidup tahu. Malam ini bukan malam biasa. Raka berdiri di teras rumah kontrakannya, menatap jalan tanah yang menuju kuburan. Api biru kembali muncul. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Melayang rendah, membentuk barisan. Seperti sedang menunggu seseorang. Dan Raka tahu, mereka menunggunya. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini tidak pelan. Datang. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari udara, tanah, dan dalam kepala Raka sendiri. Mbah Sarto muncul dari kegelapan, membawa lampu minyak dan seikat kain kafan lusuh. Waktumu sudah tiba, nak, ucapnya tanpa emosi. Kalau tidak ada penjaga, mereka akan keluar. Raka gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Mbah Sarto menatapnya lama, lalu berkata lirih. Menempati tempat kami. Mbah Sarto akhirnya mengaku, ia bukan sekadar penjaga kuburan. Ia adalah pengganti penjaga sebelumnya. Setiap beberapa puluh tahun, seseorang dari luar desa akan dipilih. Bukan karena kuat, bukan karena pintar, tapi karena melihat api biru dan tetap datang kembali. Penjaga tidak dibunuh, ia diikat jiwanya, agar arwah-arwah itu tetap terkunci. Mereka berjalan menuju kuburan tua. Tanah mulai merekah. Nisan-nisan bergeser sendiri. Api biru membesar, menerangi sosok-sosok hangus yang berdiri diam. Wajah mereka kosong. Mata mereka berlubang hitam. Di bawah pohon beringin, lubang besar terbuka. Bau belerang menyengat. Inilah batasnya, kata Mbah Sarto. Kalau kau menolak, desa ini yang menjadi kuburan. Raka jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Ia memohon. Namun api biru semakin mendekat. Salah satu sosok hangus menyentuh bahunya. Sentuhannya dingin, tidak panas, namun membuat jantungnya nyeri. Kami tidak ingin bebas. Suara itu bergema di kepalanya. Kami hanya ingin dijaga. Dengan tangan gemetar, Raka masuk ke dalam lubang. Tanah menutup perlahan. Api biru mengecil. Dan suara desa kembali hidup. Pagi hari, kuburan itu tampak seperti biasa. Namun satu hal berubah. Di tengah kuburan, terdapat satu makam baru tanpa nama. Dan api biru tidak pernah muncul lagi. Mbah Sarto menghilang malam itu. Bulan berganti, desa Sukamerta tenang. Namun suatu malam, seorang pemuda dari kota melihat cahaya biru kecil di balik pepohonan. Dan dari arah kuburan, terdengar bisikan pelan, datanglah, tamat. Jika suatu malam, kamu melihat api biru menyala di tanah kosong, ingat satu hal, itu bukan cahaya, itu panggilan. Dan setiap panggilan, selalu membutuhkan penjaga baru. Api biru akhirnya padam, kuburan kembali sunyi, desa pun selamat. Namun tidak semua kisah horor berakhir bahagia. Terkadang,
Yang berakhir hanyalah ceritanya. Karena selama masih ada manusia yang datang dengan rasa penasaran, selama masih ada larangan yang dilanggar, maka selalu akan ada penjaga baru. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Kuburan dengan Api Biru hingga part terakhir. Jika kamu merasa ada sesuatu yang mengikuti setelah video ini berakhir, jangan menoleh ke belakang. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.